WhatsApp Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Baciro. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bacaan-bacaan suci pada hari ini mengingatkan saya pada tema perpisahan sewaktu lulus dari bangku SMP di kampung halaman saya. Tema perpisahan itu demikian: berjalanlah sampai ke batas, berlayarlah sampai ke pulau. Kalimat ini sungguh-sungguh membuat saya dan juga beberapa teman SMP saya pada waktu itu ditantang juga termotivasi. Seiring perjalanan waktu, beberapa teman memutuskan untuk meninggalkan impian mereka. Mereka lebih memilih untuk berjuang mencapai tujuan hidup yang lebih besar dan lebih bermakna. Kemudian saya seringkali bertanya dalam diam, lalu bagaimana dengan saya? Apakah saya masih mau berjalan dan berlayar di tengah situasi dan tantangan zaman seperti ini? Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Injil hari ini mengisahkan tentang perintah Yesus kepada murid-muridnya untuk mewartakan Injil. Yesus mengutus para muridnya dengan berkata, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Ada dua gerak perutusan dalam perintah tersebut, yakni pergilah dan beritakanlah. Tugas perutusan tersebut mengharuskan para murid waktu itu untuk pergi keluar dari daerahnya, dari tempat tinggalnya, bahkan dari segala kenyamanannya untuk berjuang mewartakan Injil kepada segala bangsa. Seandainya waktu itu sudah ada motor, mobil, pesawat, mungkin setiap murid akan lebih mudah untuk pergi. Bahkan kalau sudah ada HP dan ada WA, mungkin tugas perutusan itu sangat mudah dilakukan, yakni Yesus hanya mengirimkan pesannya itu sekali saja kepada para muridnya, dan itu akan diteruskan di grup WA masing-masing. Sayangnya, waktu itu belum ada barang-barang demikian. Jadi mau tidak mau, para murid harus pergi dengan berjalan kaki mewartakan Injil. Ungkapan "pergilah" bagi saya pribadi bukan sekedar sebuah suruhan atau perintah, tetapi lebih daripada itu memiliki sebuah makna yang mendalam, yakni apakah kita mau atau bersedia untuk pergi keluar, entah itu dari tempat tinggal kita atau bahkan lebih daripada itu, pergi dari rasa nyaman kita sendiri. Maka bukan soal siapa yang diutus untuk pergi memberitakan Injil, melainkan maukah kita diutus untuk pergi. Meski demikian, tentu kita semua punya pilihan apakah kita mau pergi atau tidak. Murid-murid pada waktu itu memiliki keteguhan hati yang sangat kuat, sehingga apapun resikonya mereka tetap mengambil langkah untuk pergi. Sebab mereka percaya bahwa Tuhan Yesus akan selalu menyertai mereka. Langkah untuk pergi tentu saja belum cukup, sebab tugas utama adalah menyampaikan Injil atau kabar keselamatan dalam nama Tuhan Yesus. Maka para murid harus memberitakan atau mengatakan, bahkan lebih daripada itu, memberikan kesaksian tentang kebenaran keselamatan Tuhan itu melalui sikap dan tindakan hidup mereka. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, lantas bagaimana dengan kita yang telah percaya dan dibaptis dalam nama Tuhan Yesus? Adakah kita turut terpanggil untuk pergi dan memberitakan Injil kepada sesama? Tentu harus ada. Tapi bagaimana di tengah situasi pandemi seperti ini? Memang sulit, tapi percayalah bahwa pasti ada cara dan jalan untuk mewartakan kasih dan kebaikan Tuhan. Sebagaimana yang dialami oleh jemaat perdana yang dikejar-kejar dan dianiaya oleh Paulus. Situasi-situasi sulit itu sama sekali tidak membuat mereka takut.
Bahkan pada akhirnya Paulus yang adalah seorang penganiaya jemaat tersebut menjadi bertobat dan mewartakan Injil. Ia menjadi sosok murid yang patut diteladani karena semangat dan kemauannya yang kuat untuk mewartakan Injil meski di tengah situasi penolakan dan penganiayaan. Sebagai umat Kristiani, kita pun dipanggil untuk mewartakan kasih dan kebaikan Allah melalui tindakan dan tutur kata kita. Mungkin tidak besar yang kita lakukan, tetapi kita bisa mulai dari rutinitas kita setiap hari, yakni berdoa mohon rahmat keteguhan hati untuk menghadapi pandemi ini. Kita juga bisa menggunakan media sosial sebagai bentuk pewartaan yang kreatif dan menarik. Dalam situasi seperti ini, mungkin kita bisa saling menghibur dan meneguhkan melalui status-status kita di Facebook, di WA, di IG, dan lain sebagainya. Menghindari kata-kata yang membuat sesama menjadi cemas, takut, gelisah, dan bahkan meranah di tengah situasi pandemi COVID ini. Apakah kita siap? Mari kita sama-sama saling menghibur dan meneguhkan satu sama lain di tengah situasi pandemi ini. Semua kita tentu terluka dengan pandemi ini. Tetapi ingat, kita tidak berhak menebal luka pada sesama. Semoga Tuhan memberkati kita.